Oke, sekarang kita bahas yang kasus minimisasi. Ini fungsi tujuannya bentuknya minimum, variabel keputusannya adalah X1 dan X2. Ini kendalanya ada 3. Ya, kita buat dulu bentuk kanoniknya. Kendala pertama berarti kita perlu tambahkan apa? Variabel artifisial. Oke, kita perlu tambahkan artifisial ya. Udah jelas ya di video yang tadi kenapa perlu pakai artifisial, karena nanti kan kita mau membentuk variabel basis tuh kalau cuman ada X1 3x1 plus x2 sama dengan 3 itu tidak ada yang membentuk variabel basisnya, makanya kita perlu tambahan, namanya juga variabel bantuan ya, artifisial ya. Nah jadi dia kita perlu ini sebagai variabel basisnya di persamaan pertama. Untuk yang kendala yang kedua, karena ini lebih dari, nah, jangan lupa kita tambahkan ini. Kurang dari S1 ditambah A2. Ya. Oke, selanjutnya. Oh, Bu, boleh nggak namanya tuh nggak S1, nggak A1, A2? Oh, boleh-boleh aja sih. Nggak apa-apa. Ada juga yang langsung lanjut gitu, X3, X4, ada juga sih yang kayak gitu. Nggak apa-apa, sama aja. Oke, yang kedua, kecil dari sama dengan, maka hanya perlu ditambahkan select variable aja. Nah, ini berarti kita punya fungsi tujuannya adalah minimum Z, nah ininya tetap, terus ini kenapa kurang, karena S1-nya di sini tandanya negatif, terus ini positif, ini karena S2-nya positif. Nah, berbeda dari maksimisasi, kalau minimum kan kita mau cari nilai yang terkecil ya, yang lebih kecil. Nah, sedangkan si A ini mau kita paksa biar 0, jadi makanya kita tambahkan, jadi berlawanan dengan minimisasi, yaitu ditambahkan suatu bilangan yang sangat besar gitu. Oke, nah ini adalah bentuk kanonik kita, jadi ini akan menjadi panduan kita di selanjutnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada, Bu. Sip. Nah, selanjutnya sama kayak maksimisasi tadi, kita perlu mendefinisikan si A1 dan A2. Oke, berarti A1-nya adalah ini, tinggal pindah ruas aja. A2-nya jadi 6 min 4x1 dikurang 3x2 ditambah S1. Setelah kita dapat definisi A1, A2, kita substitusi lagi ke fungsi tujuan. Tujuannya apa? Biar nanti, ini kan nanti kan kita taruh di koefisien ya. Nah, tidak lagi ada M besar di koefisien A1, A2. Ini mempermudah kita aja. Oke. Sehingga disatuin aja yang variabel X1 konstan koefisiennya berapa, yang X2 koefisiennya berapa, S1 koefisiennya berapa, S2 berapa. Nah, sisanya itu gabung jadi satu aja. Ini kan suatu konstanta ya. Nah, udah gitu ya seperti kayak kita kemarin ngerjain simplex biasa, kan sebelum dimasukin ke tabel simplex kita buat buat dulu Z sama dengan gitu. Sama dengan berapa, kalau yang simplex biasa kan 0 ya. Kalau ini, nah jadinya seperti ini. Jadi pindah ruaskan semua kecuali si konstanta, karena kan dia konstanta ya, menjadi RHS-nya nanti. Nah, di sini kasus yang ini kan kalau minimisasi itu kita bisa ngerjainnya pertama kita ubah ke bentuk maksimum ya. Nah, atau bisa juga tetap pakai minimum. Nah, di kasus ini saya membahasnya saya pengen tetap minimum, nggak ngubah ke maksimum, karena kalau tetap maksimum kan udah ya sama aja kayak kita bahas di contoh yang tadi gitu. Saya pengen tetap minimum biar kalian bisa lebih paham lagi gimana cara nyelesain kasus yang minimum dan tidak diubah ke bentuk maksimumnya. Berarti silakan dipindah ruaskan jadi kayak gini variabel fungsi tujuan kita. Ini lengkapnya bentuk model kita. Nah, lagi-lagi ingat M itu adalah bilangan yang sangat besar. Kalian boleh misalin berapa, 10 juta juga boleh.
Nah, bilangan yang sangat besar. Nah, kita mulai dari iterasi 0 ya. Oke, tabel simpleksnya. Kenapa disebut iterasi? Karena ini bisa jadi berulang sampai nanti ketemu solusi optimalnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian buat ini programnya di MATLAB gitu, ya ini berulang iterasinya pakai if mungkin ya. Oke. Terus ini tabel simpleksnya, tinggal di inputin aja koefisien-koefisien dari model kita. Udah gitu, nah untuk ngisi variabel basisnya, sebenarnya sih ngisi ininya setelah kita ngisi koefisien ini. Jadi Z karena satunya di sini satu utamanya, terus ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Nah ini ada S2 boleh taruh di sini, terus ini A1, terus A2. Nah, gitu. Jadi Z, A1, A2, dan S2 yang menjadi variabel basis. Variabel basis ini sepanjang nanti kita menerapkan si Big M ini, itu kan akan tergantikan ya sama nanti variabel yang masuk sama variabel-variabel yang di sini. Nah, belum tahu yang mana yang masuk. Oke. Nah, ini udah optimal atau belum? Nah, kadang-kadang bisa jadi udah belum mulai udah optimal gitu, jangan-jangan ya. Nah, tapi pastikan lagi karena in case-nya minimum, maka kita akan cari Z-nya itu sudah tidak ada lagi kah yang positif. Nah, karena masih ada yang positif lawannya dari maksimum tadi ya, maka ini kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa dapat informasi atau sementara ini ya, solusi sementara lah. X1-nya 0 karena nggak ada di sini ya, X2-nya 0 juga, Z-nya adalah 9M, S1-nya nggak ada 0 berarti S2-nya nilainya 4, A1 nilainya 3, A2 nilainya 6. Ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke iterasi yang pertama. Oke, nah bisa kita nentuin kolom pivot dulu, yaitu mencari positif terbesar pada baris Z. Nah, kalau dibandingin nih 7M dikurang 4 dan 4M min 1, tentunya besaran ini ya, karena 7 dikali M gitu. Gampangnya sih biar kalian nggak ribet, lihat pengali depannya aja si M. Nah, makin besar ya makin besar juga kalau yang di belakangnya mengikuti aja. Kecuali sama-sama gitu depannya M sama M ya. Kolom pivot kita udah dapat, selanjutnya menentukan baris pivot. Nah, kalau kasus minimisasi, baris pivotnya gimana cara nyarinya? Ingat nggak? Kasus minimisasi. Nah, tetap sama kayak maksimisasi, yaitu ambil positif terkecil pada kolom indeks. Jadi sebenarnya minimum sama maksimum itu cuman bedanya itu di penentuan kolom pivotnya doang. Kalau misalnya maksimum kan negatif terbesar ya, atau nilai yang paling kecil lah. Kalau yang untuk minimisasi ambilnya yang nilai paling besar atau positif terbesar. Itu aja bedanya. Nentuin baris pivot dan selanjutnya itu sama-sama ambil positif terkecil dari si indeks. Ingat itu ya. Jadi bedanya cuma itu doang kok. Jadi jangan bingung. Cuma pas pemilihan kolom pivot aja bedanya. Terus kita isi indeksnya yaitu RHS dibagi dengan entry di kolom pivot. Yang ini 3 bagi 3 berarti ya ini 6 bagi 4, 4 bagi 1. Nah, pastikan banget jangan sampai kalian bingung. Jadi kemarin saya sempat salah pilih baris pivot. Jadi hasilnya kok aneh. Ternyata pas saya runut-runut, oh iya kan 3 bagi 3 1 lebih kecil daripada 6 bagi 4. Nah, gitu lah. Jadikan pelajaran ya. Nah, sehingga si baris pivot ini menjadi si A1 yang terpilih jadi baris pivot itu adalah living variable. Artinya nanti akan keluar dari
variabel basis menjadi non basis dan entering variabelnya adalah X1 digantikan oleh X1 ya si A1-nya. Sampai sini ada yang mau tanya kah? Kecepatan nggak? Ada yang mau ditanya? Udah cukup jelas? Kita lanjut. Oke, ya Bu, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, udah dapat kolom, udah dapat baris, tentunya ada pertemuan ya di keduanya dan itu menjadi angka pivot kita sebutnya atau angka kunci mungkin kalau kalian sering baca buku ya, ada juga yang sebutnya kunci. Nah, biasa kita pakai OBE, angka 3-nya ini kepake nih ya, aljabar linear elementernya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, triknya kalau misalnya suatu entry mau kita ubah jadi 1, itu cukup dikalikan dengan lawannya gitu ya. Kalau 3 dikalikan berarti seper dirinya gitu ya, biar jadi 1. Maka baris 1 itu akan kita update dengan cara mengalikannya dengan 1/3 gitu ya, biar ini jadi 1. Nah, berarti ya satu baris semua kalian bagi dengan 3 ya, tanpa terkecuali. Nah, kemudian selanjutnya boleh ke baris kedua. Jadi baris kedua ini kan koefisiennya 4. Kalau saya gampangnya gitu sih. Baris kedua yang lama dikurang 4 kali baris ke 1 yang baru. Kenapa? Karena baris ke 1 yang baru ini kan udah 1. Nah, jadi dia jadi patokannya. Sehingga dapatlah variabel ini. Jangan lupa, oh ya, ini tadinya A1 diganti jadi X1 ya. Nah, kalau untuk B3 yang diupdate, karena ini dia koefisiennya 1, maka B3 dikurang B1 aksen. Atau B1 yang baru kan udah 1 ya. Nah, dapatlah 0. Nah, kita pengen 4, 1, 7M- 4-nya jadi 0 kan ya. Nah, maka caranya bisa kayak gini. Nah, untuk yang B0 aksen yang baru gitu yang update. Nah, B0 yang lama dikurang ini dikurang dikali B1 yang baru. Oke, mudah-mudahan pada masih ingat OBE-nya ya. Oke, rasanya nggak gitu sulit. Nah, kalau udah selesai nih menentukan angka pivot, terus kalian ubah dia menjadi 1 dan lainnya 0 gitu ya si angka pivotnya. Nah, kalian bisa cek udah optimal apa belum ya iterasi aku ini yang terakhir. Nah, dari sini kita lihat Z-nya. Oh, ternyata karena ini minimisasi, maka harusnya nggak ada yang positif di baris Z. Nah, ini masih ada yang positif ya, di sini masih positif. Maka ini belum optimal, karena masih ada yang nilainya positif. Nah, dari sini, kalau kalian mau cek nih, udah benar belum ya, sebelum lanjut ke iterasi yang baru gitu ya, bisa kalian cek-cek dulu X1-nya 1, X2-nya 0, Z-nya masih 2M plus 4. Nah, kalau kalian lihat, tadi kan sebelumnya berapa? 9M rasanya. 7M. 9M ya tadinya ya. Oh, ini nih. Sebelumnya kan 9M, terus udah berkurang kan ya? Kan ini kasusnya minimisasi. Jadi idealnya makin banyak iterasinya, semakin kecil juga nilai Z kita. Nah, berarti benerlah cara kita ngerjain atau nggak salah hitung. Ini 9M, ini 2M plus 4, lebih kecil ya tentunya. Nah, di sini A1-nya udah 0, A2-nya nih masih ada 2. Nggak apa-apa, nanti siapa tahu di iterasi selanjutnya akan jadi 0 si A-nya. Nah, kalau dari sini misalnya ditanya kesimpulannya, oh berarti untuk sumber daya yang kedua, S2 ini dari S2 itu dari fungsi objektif, fungsi kendala yang keberapa ya? Nah, itu kalian bisa artinya misalnya gini, fungsi kendala itu kan misalnya ada
batasannya karena misalnya pekerjanya atau misalnya waktu gitu ya. Nah, saya ini kendala pertama, ini kendala kedua. Maka kalau misalnya S2 itu mewakili waktu, maka kita bisa artikan bahwa waktu tidak terpakainya itu tersisa misalnya 3 jam. Itu maknanya. Jadi selain bisa kalian hitung solusinya, harapannya juga bisa memaknai apa sih S1 itu maknanya apa. Nah, nanti kita akan belajar juga sih sisanya nanti tabel optimal ini maksudnya apa, min 4/3 dan sebagainya. Oke, nah karena masih lanjut, maka balik lagi kita nyari kolom pivotnya. Ingat kalau minimisasi ambilnya yang positif terbesar. Nah, berarti X2 ya yang selanjutnya kita pilih. Jadi entering variabelnya. Nah, untuk baris kita cari positif terkecil. Nah, jangan lupa nih RHS-nya dibagi dengan si kolom ke X2-nya ya. Nah, dapat 3, 6/5, 9/5. Mana nih yang lebih kecil? Nah, ini ya. Benar kan ya? Nanti saya salah hitung pula. Ya benar. 6/5 lebih kecil kan ya dibanding 9/5. Ya harusnya ya. Oke, jadi A2-nya menjadi living, X2-nya menjadi entering untuk menggantikan si A2. Berarti angka pivot kita di sini. 5/3 dia dijadikan 1, selainnya jadikan 0 dengan OBE. Nah, ini biar jadi 1, kita kalikan dengan 3/5 balikannya ya. Oke, sudah dapat. Terus mau ubah B3, patokannya B1 ini, B2 yang baru, tinggal dikurangkan dengan apa koefisien di sini gitu aja sih kayak saya gampangnya. B3 misalnya 5/3, oh berarti dia harus dikurangkan dengan dirinya sendiri dikalikan dengan baris mana yang jadi satu utamanya gitu. Udah jadi 0, B1-nya jangan lupa juga jadikan 0 karena 1/3 maka dikurangkan dengan 1/3 dikali B2 yang udah update yaitu 1 ya. Nah, yang di atas juga kayak gitu. Dapatlah jadi 0, 0 semua. Selain si X2 ini. Nah, udah gini, kita bisa cek lagi udah optimal atau belum. Nah, ternyata belum. Kenapa? Nih, masih ada yang positif. Nah, kemarin saya pikirnya, oh ini bukan pikirnya, maksudnya saya kira oh sudahlah nih kan X1, X2-nya udah keluar nih ya. Nah, ternyata ya walaupun S1 itu sebagai select variabel juga tetap diperhatikan kalau dia masih belum memenuhi syarat ya iterasi kita lanjut lagi. Ini kan belum nih ya, masih belum memenuhi. Tapi padahal S1 ini kan cuma sebagai select ya, bukan variabel utama kita gitu. Ya nggak apa-apa, kita masih lanjut dulu aja. Walaupun kalau dari sini A1 dan A2 kita udah 0. Tapi ya masih lanjut karena ini belum optimal sekali si Z-nya. Nah, dari sini apa namanya? Saya agak ragu kemarin kan apa saya salah hitung ya. Soalnya kalau dilihat Z-nya udah nggak ada nilai M. X1, X2 udah ketemu. 1A2 udah 0 juga, udah ideal lah istilahnya ya. Tapi ya karena masih ada yang positif, kita coba cek lagi iterasi selanjutnya. Nah, oh ya, terus misalnya juga nih ya, selain sudah memenuhi syarat, juga pastikan juga lihat-lihat si Z-nya. Nah, kan ini kasusnya minimisasi, berarti maunya dia semakin kecil kan ya. Kalau misalnya dia justru makin besar, bisa jadi kita salah hitung atau memang tidak optimal hasil kita hitung. Nah, itu bisa salah satu warning buat kita, oh kayaknya aku salah hitung nih. Nah, jadi coba dicek lagi tabelnya sebelum kalian capek-capek ke iterasi selanjutnya. Jadi cek nilai Z-nya apakah udah lebih kecil dari iterasi sebelumnya. Cek lagi apa namanya
hasil yang diperoleh ini ke model gitu ya. Jadi pastikan lagi sudah benar gitu. Baru ke iterasi selanjutnya biar nggak capek-capek palingnya salah hitung. Oke, karena masih ada PR kita yaitu S1 masih lanjut di iterasi 3. Oke, mudah-mudahan nanti ujian nggak sampai iterasi 10 ya. Nanti bubar jalan kali ya. Aduh. Oke, positif terkecil lagi-lagi barisnya. Nah, ini kita ketemu baris yang ke S2 yang paling kecil. Jadi nanti S1 akan menggantikan S2. Nah, jadi ya biasa kita, ini kebetulan udah 1 ya, jadi nggak perlu diubah 1, cuman kolom atasnya ini perlu kita ubah jadi 0, 0, 0. Oke, dengan cara yang OBE biasa B3 yang update-nya nggak diubah ya, tetap. Kalau B2-nya kita update, kita karena ini kurang, ini ditambah. Itu sih gampangnya. Ini 1/5 berarti dikurang 1/5. Ini 1/5 berarti dikurang 1/5 juga. Patokannya sama-sama yang menjadi satu utama. Itu aja. Oke, selanjutnya Z-nya udah dapat, kita cek lagi. Sudah optimal apa belum? Nah, kalau kita perhatikan nih, sampai sini. Nah, udah nggak ada lagi yang positif ya. Berarti ini sudah, terus kita lihat lagi Z-nya. Oh, tadi 18/5 ya rasanya. Nah, ini 17/5. Nah, lebih kecil, atau memenuhi. Terus A1, A2-nya juga udah nggak ada. Nah, berarti ini sudah optimal. Jadi X1-nya adalah 2/5, X2-nya ini, Z-nya 17/5. S1-nya 0. S1-nya 1, S2-nya 0. Jadi yang tersisa adalah sumber daya 1, yaitu dari fungsi kendala yang pertama apa kedua sih tadi? Saya lupa modelnya. Nah, gitulah intinya ya. Udah selesai. Caranya sama, kuncinya adalah 1 teliti, terus sama OBE sih. Karena OBE ini yang kadang-kadang kalau nggak teliti agak-agak ribet. Gitu. Udah selesai. Saya stop dulu ya ininya. Rekamannya mana sih?